Oke, malam hari ini kita agendanya tugas 3 ya. Tapi ada beberapa hal yang saya mau bahas malam hari ini. Yang pertama adalah UTS ya. Jadi sudah saya kasih soalnya. Beberapa sudah mengumpulkan, tapi ada juga yang belum mengumpulkan ya. Nanti saya tunjukkan catatannya. Terus nanti baru kita masuk ke tugas 3 ya, mengenai procedural text. Oke, kita bahas dulu UTS-nya kemarin ya. Jadi ada dua bagian soal. Oke, yang pertama adalah ini. Oke, coba siapa yang mau jawab nomor satu? Siapa yang mau jawab nomor satu? Siapa yang mau jawab nomor satu? Mbak Nisa. Oke. Ya, oke. Jawabannya apa, Mbak? False. Ya, false. Itu salahnya di mana? Too small. Apa? Gimana? Oh, aduh, terlalu kecil ya. Oh ya, oke. Onlinenya pakai HP soalnya ya. Oke, nomor satu itu jawabannya false, betul ya. Itu keliru karena harusnya Maya loves ya. Nah, sebetulnya ini saya mau ralat, jadi soal yang bagian pertama ini nanti nggak saya hitung, jadi nanti yang poinnya baru yang di bagian kedua. Soalnya apa? Soalnya setelah saya ingat-ingat lagi, ternyata saya belum ngajari mengenai simple present tense. Ya, saya sudah ngajari simple past tense, tapi kalau simple present tense saya belum ajari. Jadi karena bagian pertama ini ada simple present tense-nya, jadi nggak saya hitung. Oke, yang nomor satu ini adalah simple present tense. Ya, nah untuk simple present tense itu rumusnya adalah subjek verb satu ya. Jadi untuk kalimat positifnya rumusnya adalah subjek verb satu. Jika subjeknya itu he, she, it ya kan. Verb satunya ditambahi s atau es, kemudian objek. Nah, kita lihat di sini nomor satu ya. Itu subjeknya Maya ya kan. Maya itu berarti she ya, orang ketiga tunggal. Nah, oleh karena itu verbnya ini ya harus ada s-nya. Ya, di sini harus ada s. Nah, ini keliru. Kurang s. Ya, harusnya Maya loves traveling to Europe. Oh ya, sebelumnya saya perlu sampaikan juga. Jadi untuk simple present tense itu dipakai untuk menyatakan kegiatan sehari-hari ya, atau masa sekarang gitu ya. Jadi kalau masa lampau kita menggunakan simple past tense ya kan. Nah, kalau simple present tense itu masa masa kini atau sekarang ya. Nah, untuk soal nomor satu itu nah ini sebetulnya soal nomor satu ini bisa kita, karena tidak ada keterangan waktunya ya, jadi kan kita nggak tahu ini kejadiannya
masa sekarang atau masa lampau karena tidak ada keterangan waktunya. Nah, secara umum kalau tidak ada keterangan waktunya ya kita bisa kategorikan ke simple present tense. Ya, kalau tidak ada keterangan waktunya seperti nomor 1 ini kan tidak ada keterangannya waktunya. Jadi kita boleh anggap simple present tense ya. Oke, terus nomor 2. Siapa yang mau jawab nomor 2? Oke, siapa mau? Nomor 1 jawabannya false ya. Ya, jawabannya false. Alasannya karena mayanya harus ada, kata kerjanya harus dikasih s. Ya, karena subjeknya adalah maya. Ya. Oke, nomor 2. Siapa mau jawab? Oke, Mbak Eka. Oke, nomor 2 jawabannya apa, Mbak? Salah. Jawabannya bukan jawabannya false ya. Ya, oke, saya jelaskan dulu rumusnya. Ya, saya jelaskan dulu rumusnya. Ini kan termasuk kalimat tanya ya kan, karena ada question mark-nya di belakang ini. Nah, untuk kalimat tanya rumusnya itu adalah do atau does, kemudian subjek, kemudian verb 1. Nah, verb 1-nya ini nggak perlu ditambahi s ya untuk kalimat tanya ya. Verb 1-nya ini nggak perlu ditambahi s. Nah, ini keliru karena ada s-nya ini loh ya. Nggak boleh ada s ya. Nah, kita pakainya does ya. Kenapa does? Karena subjeknya adalah he ya. Because the subject is he, so we use does. Nah, kalau subjeknya itu I, you, we, they ya pakainya do ya. I, you, we, they ya. Atau plural ya, jadi kata benda jamak itu kita pakainya do ya kan. Nah, sedangkan he, she, it kemudian singular itu kita baru pakainya does ya. Does itu dipakai kalau subjeknya he, she, it atau singular ya. Singular itu adalah kata benda tunggal ya. Ini rumus ini juga berlaku dengan yang ini ya. Jadi kalau kalimat positif ya kan, kalau subjeknya he, she, it atau singular itu ditambahi ses ya, sama. Sedangkan I, you, we, they itu nggak perlu ditambahi ses. Itu untuk kalimat positif. Ini kalau kemarin yang datang di KDI ya, waktu tanggal 6 Desember kemarin sudah diajari di kelas ya, kita sudah latihan juga ya. Oke, nomor 3 siapa mau jawab? Oke, Mbak Kesia ya. Oh ya, nomor 2 ini kita masukkan juga simple present tense karena tidak ada keterangan waktunya. Jadi kita pakai rumus simple present tense. Oke, yuk Mbak, nomor 3 Mbak. Yakin, true. Ini loh, coba perhatikan. Ada kata keterangan waktunya kan? Apa itu? Yesterday. Yesterday itu artinya apa? Kemarin. Jadi masa lampau kan? Ya kan? Simple past tense kan? Simple past tense. Kalau simple past tense rumusnya masih ingat? Subjek, verb 2,
Ya, subjek verb 2 objek ya kan. Nah, berarti yang keliru mana? Loh enggak, yesterday-nya enggak keliru. Harusnya enggak boleh ya by. Kenapa? Ini salah ini. By ini salah. Karena by itu verb 1 kan. Bener nggak? By itu kan verb 1. Nah, sedangkan rumusnya kita harus menggunakan verb 2 kan. Ngerti nggak? Iya kan? Mudah nggak Mbak Kesia? Oh, oke. Jadi harusnya by-nya ini adalah bought ya. Karena verb satunya by, bought. Ya. Jadi nomor 3 itu adalah simple past tense. Kenapa simple past tense? Karena kata keterangan waktunya yesterday kan. Yesterday itu kemarin, sudah lewat. Nah, berarti kita harus pakai rumus simple past tense. Nah, untuk rumus simple past tense rumusnya kan subjek, verb 2, objek. Ya kan? Nah, berarti kita harus pakai verb 2. Oke. Nah, verb 2-nya by ya, verb 2-nya by itu adalah bought. Ini ya. Bought. Ya. Ya, harus pakai bought. Nggak boleh pakai by. Soalnya kan yesterday sudah lewat. Paham nggak? Oke, sip. Ya, oke. Nomor 4 siapa mau jawab? Mbak Mugi. Tes, halo. Mic-nya nggak jalan kayaknya Mbak Mugi nih. Oke, diketik deh, nggak apa-apa. Halo Mbak Mugi, diketik aja nomor 4 jawabannya apa? Iya, mic-nya Mbak Mugi nggak bisa ini. Yuk, diketik aja Mbak Mugi, nomor 4 jawabannya apa? Iya, jawabannya false. Karena yang buat salah mana? Jawabannya false ya. Yang buat salah, kenapa salah gitu kan? Why? Ya harusnya apa? Ini salah ya, teach-nya salah ya kan? Nah harusnya apa? Ya betul, harusnya teaches. Dikasih es belakangnya ini ya. Dikasih es. Nah alasannya apa? Kenapa harus dikasih es? Karena subjeknya adalah Mr. Dev ya kan? Mr. Dev ya kan? Jadi kalau subjeknya Mr. Dev itu verb 1 ditambah s atau es. Karena ini adalah simple present tense. Oke, ini simple present tense. Kenapa simple present tense? Ya tadi karena tidak ada keterangan waktunya juga kan. Jadi kalau tidak ada keterangan waktunya kita anggap simple present tense. Jadi terjadinya masa sekarang. Ya, karena tidak ada keterangan waktunya. Oke, jadi ini harusnya teaches ya, kurang es. Oke. Oke, berikutnya nomor 5. Siapa nomor 5? Nomor 5 siapa? Yang belum jawab dulu ya. Oke, nih Mbak siapa ini? Ini Mbak siapa ini namanya?
Mbak Black Angel. Mbak Desa nanti ya kasih kesempatan temennya dulu yang belum jawab. Oke. Nanti kalau memang sudah jawab semua boleh jawab lagi. Oke, nomor 5 Mbak Black Angel. Jawabannya apa? True or false? Halo, malam Mbak. Halo. Halo. Halo, malam Mbak. Halo. Nggak ada suaranya. Halo. Oke, jawabannya true. Ya, betul. Nomor 5 jawabannya true. Ya. Oke, nomor 5 itu tensesnya kita pakai apa, Mbak? Simple present tense atau simple past tense? Nomor 5 itu. Ya. Nomor 5 itu tensesnya kita pakai apa? Simple present tense atau simple past tense? Masa sekarang atau oke, simple present tense ya. Oke, kita menggunakan simple present tense. Nah, kita lihat subjeknya the driver ya kan, supir itu gitu kan. Nah, supir itu kan berarti tunggal ya, orang ketiga tunggal. Oleh karena itu verbnya ditambahi s ya, drives. Oke. Ya, jadi nomor 5 itu jawabannya sudah betul ya. Mbak, nama aslinya siapa ya, Mbak? Mbak Black Angel, nama aslinya siapa, Mbak? Emmy. Oke, Mbak Emmy ya. Oke, terima kasih. Lanjut nomor 6. Siapa yang mau jawab nomor 6? Mbak Eka, Mbak Setia. Oh, Mbak Wahyu. Oke, Mbak Wahyu coba dulu ya. Kita kasih kesempatan Mbak Wahyu. Mbak atau Mas ini ya? Oh, Mbak ya, Mbak Wahyu Widya kok. Oh, nggak bisa. Oke, jawabannya apa, Mbak? Nomor 6. Mbak Wahyu. Mic-nya nggak bisa soalnya ini. Jawabannya true. Ya, betul. Jawabannya true ya. Jadi nomor 6 jawabannya true. Oke, saya mau tanya ke Mbak Wahyu ini. Mbak, ini nomor 6 ya, tensesnya itu menggunakan simple present tense atau simple past tense. Nomor 6 ya, itu menggunakan simple past tense atau simple present tense. I wrote a letter. Ya, betul. Menggunakan simple past tense. Kenapa tahu? Taunya dari mana? Iya, betul. Karena subjeknya menggunakan verb 2, ya kan? Verb 2-nya write itu adalah wrote. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kita tahu ini simple past tense? Karena ini kata keterangan waktunya sudah diketahui kan, yesterday kan? Ya kan? Nah, keterangan waktunya ada yesterday. Makanya ini termasuk simple past tense, sudah lewat. Ya, karena sudah lewat kita menggunakan verb 2. Nah, verb 2-nya write itu wrote ya. Nah, ini Anda harus hafal loh ya. Write ya kan, write, wrote, written. Written itu verb 3. Ya, write, wrote, written. Oke, terus nomor 7, Mbak Wahyu, nama aslinya siapa ya, Mbak? Mbak Wahyu, nama Wahyu Widya. Oke, sip. Ya. Thank you. Terus nomor 7, siapa mau jawab? Mbak Susanti ya? Oh, nggak bisa juga. Oke, coba Mbak Susanti nomor 7. Jawabannya apa? True or false?
Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Diketik aja, Mbak. Nomor 7. Halo. Halo. Wah, kok hilang? Oke, hilang. Yaudah, saya ganti Mbak. Mbak siapa yang belum? Mbak Lili. Oh ya, sudah jawab. Ya, jawabannya true, betul sekali ya. Nomor 7 itu jawabannya true. Benar ya, kalimat ini sudah benar. Oke, saya mau tanya ke Mbak Susanti. Mbak, nomor 7 itu menggunakan simple present tense atau simple past tense? Nomor 7 ini menggunakan simple present tense atau simple past tense? Nomor 7 itu menggunakan simple present tense atau simple past tense. Apa SPT itu bisa simple present tense, bisa simple past tense loh ya. Present atau past. Ya, kejadiannya sekarang atau udah lewat gitu aja ya kan. Masa lampau atau sekarang. Ayo, apa Mbak Susanti? Present tense atau past tense? Ya, nomor 7 ini menggunakan simple present tense. Ya, simple present tense. Jadi simple present tense itu selain untuk menjelaskan kejadian masa sekarang ya, bisa juga itu menjelaskan tentang kejadian yang sering dilakukan atau berulang kali ya, atau repetisi, diulangi gitu kan. Ya, jadi diulangi juga bisa. Jadi kalau every year itu kan setiap tahun, berarti ada pengulangan gitu kan. Ya, ada repetisi ya, pengulangan. Nah, jadi kita menggunakan simple present tense. Nah, oke. Jadi kita lihat nomor 7 ini ya, subjeknya itu ada 2, yaitu Tina and her mother ya kan. Ada 2. Tina dan mamahnya Tina itu kan, ada 2 orang. Nah, karena subjeknya itu 2 orang ya kan, makanya verbnya ini nggak perlu ditambahi s atau es ya kan. Tadi sudah saya sampaikan, kalau subjeknya itu plural ya kan, subjeknya itu plural itu maksudnya jamak, lebih dari 1 ya. Kalau Tina dan mamahnya berarti kan 2 orang ya kan. Karena 2 orang makanya verbnya ini nggak perlu ditambahi s atau es ya, jadi nggak perlu. Kalau ditambah malah keliru ya kan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 8. Siapa mau jawab nomor 8? Tadi yang jawab Mbak Susanti ya. Ya oke, Mbak Lili, sip. Moga-moga mic-nya bisa ya. Ya, bisa. Oke. 8 jawabannya apa, Mbak? Yakin? Ya, false. Alasannya kenapa? Ya, kemarin. Ya, betul. Karena kemarin udah lewat past tense ya kan.
past tense. Nah, terus. Nah, ini yang bikin keliru mana? Ya, go-nya yang keliru ya. Go-nya ya. Harusnya apa? Enggak boleh. Ayo, itu Mbak Setia itu sudah kasih tahu tuh jawabannya itu. Ya, I went ya. Oke. Ya, Mbak Lili ini saya ulangi lagi ya. Jadi gini, ini kan yesterday. Jadi yesterday itu masa lampau, betul kan? Nah, masa lampau kita menggunakan simple past tense. Ya, simple past tense. Nah, kalau simple past tense rumusnya kan menggunakan verb 2. Ya kan? Nah, di sini keliru, nggak boleh pakai go. Pakainya when, ya, when. Karena when itu verb 2-nya dari go. Ya, jadi go itu keliru, harusnya when. Karena ini menggunakan simple past tense. Ya, jelas ya, Mbak Lili ya. Jadi bukan karena harus dikasih S, itu malah salah ya, karena itu bukan rumus simple present tense. Oke, nomor 9. Siapa yang mau jawab nomor 9? Yang belum jawab siapa berarti? Oh, sudah semua ya? 1, 2, 3, 4. Oh ya, Mbak Setia, oke. Oh, enggak bisa pakai mic. Oke, jawabannya apa? Diketik aja kalau gitu. Ya, jawabannya false, betul ya. Jawabannya false. Nah, yang bikin salah apa ini? Kenapa? Nomor 9 kenapa salah? Iya, betul sekali ya. Ini harus ada S-nya di sini. Ya. Harus ada S-nya di sini. Harusnya works, ya kan? Karena ini menggunakan rumus simple present tense. Ya, masa sekarang. Loh, kenapa masa sekarang? Tadi saya sudah bilang kan, kalau itu tidak ada kata keterangan waktunya, ya kan, itu kita boleh anggap simple present tense, ya, karena ini tidak ada keterangan waktunya, jadi kita anggap simple present tense. Jadinya ya, verbnya harus kita tambahi s. Kenapa ditambahi s? Because the subject is she, ya, karena subjeknya she. Ya kan, tadi saya sudah bilang kalau subjeknya he, she, it singular, makanya ditambahi s atau es verbnya. Oke. Mbak, nama aslinya siapa, Mbak? Mbak Setia, nama aslinya siapa? Endang Setiawati. Oke. Yuk, sekarang nomor 10. Ada lagi yang belum jawab? Sudah semua ya kayaknya ya. Oke, kalau sudah kita kasih kesempatan ke aduh, yang angkat tangan banyak sekali. Oke, saya kasih kesempatan ke Mbak siapa tadi? Mbak Emi ya, soalnya Mbak Emi kan jarang itu ya. Kalau Mbak Eka sama Mbak Dona kan sudah sering jawab. Ya, kita kasih kesempatan ke Mbak Emi dulu ya. Ya, soalnya baru ya kan. Oke. Yuk, 10. Mbak Emi jawabannya apa?